Dan ya. Jadi kita lanjutkan saja ini. Saya nggak tahu kok pennya saya jadi nggak bisa gara-gara saya pakai kamera lain. Eh, jadi apa yang kita ya di sana ya ini kemarin mestinya sudah. Jadi Anda masih ingat kalau kita punya apa ini apa namanya ini lah, koordinat S-plane seperti ini ya. Ini kalau kita punya ada pool di sana, kemudian ada pool di sini, maka yang kita lihat adalah maka ini saya coba pakai. Kok nggak bisa pakai pen? Saya ganti pakai pen. Saya matikan monitornya. Tadi kok bisa ya? Bentar, bentar, bentar.
Ya, enggak usah ada kameranya, saya pakai ini aja, pen aja. Ya, jadi kalau kita punya explain seperti ini, maka Anda masih ingat apa yang ada di sini adalah zeta omega n, kalau lihat ke sana adalah J omega D, kemudian di sini adalah omega n gitu ya. Nah, percentage overshoot selalu berkorelasi dengan apa namanya, damping rasio, sehingga kalau Anda ada problem atau apapun yang ada informasi tentang percentage overshoot, most likely Anda akan disuruh mencari zeta atau damping rasionya. Sama juga di sini, Anda mesti disuruh nyari zeta damping rasio. Nanti damping rasio hubungannya, kalau Anda lihat di sini, ini ada theta sudut ya, masih ingat ya. Jadi ada theta di sini, cos theta ini adalah sama dengan apa damping rasionya ya. Kemudian kalau settling time, Anda masih ingat settling time itu 4 dibagi zeta omega n. Sehingga kalau kita punya angka ini, ya nanti pasti kita cari zeta omega n-nya apa. Kalau Anda peak time, TP itu sama dengan V dibagi omega D. Sehingga kalau sudah ada itu ya, kita tinggal cari omega D-nya seperti apa. Ya. Nah, ini kita blank ini gimana? Halo, Anda lihat blank screen ya? Lihat tuh. Ya, jadi apa yang apa diminta tadi ini apa kok ada tulisannya? Kan. Jadi tadi dari percentage overshoot yang dimiliki tadi berapa 5%, maka Anda akan ketemu zeta. Dari ketemu zeta, Anda akan ketemu cos theta, sehingga tetanya Anda tahu ya. Nah, ini artinya katakanlah tetanya saya tidak tahu, silahkan Anda cari ya, silahkan Anda cari kira-kira tetanya berapa. Nah, ini misalnya saja ya, misalnya saja tetanya berada di sini. Tadi apa? Soalnya kurang dari atau apa tadi? Tadi kurang dari atau sama dengan? Kurang dari sama dengan atau kurang dari ya? Kurang dari atau sama dengan? Kurang dari atau sama dengan? Oh, hilang. Ya, ya, ya. Kurang dari atau sama dengan hilang. Jadi misalnya saya tidak tahu berapa harganya, katakanlah ini ya. Nah, katakanlah tadi 5% overshoot itu sama dengan ketemu berapa zetanya, di sini ketemu cos theta berapa, kemudian ketemu tetanya berapa tetanya. Nah, ini katakanlah tetanya di sini ya, katakanlah di sini. Maka tadi kan kalau kurang dari percentage overshoot, kurang dari atau sama dengan 5%, maka yang dimaksud adalah semua yang berada di bawah 5%. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira titik di sini A sama titik B ini
mana yang katakanlah yang garis hitam itu ada 5%. Maka A sama B itu besar mana overshootnya? Titik A sama titik B besar mana overshootnya? Kira-kira. Halo, halo. Hah? Overshootnya besar yang A. Kenapa? Biasanya simpel. Kalau cos theta semakin besar nilai tetanya, damping rasionya akan semakin kecil, ya toh? Cos theta itu semakin besar kalau kalau theta semakin besar, ya theta semakin besar, maka cos thetanya akan semakin kecil. Kalau cos theta semakin kecil, maka damping rasio akan semakin kecil. Kalau damping rasio semakin kecil, maka persentage overshoot-nya akan semakin besar. Kan gitu ya? Theta tambah gede, cos theta-nya tambah kecil. Nah, cos theta sama dengan damping rasio. Kalau damping rasionya kecil, berarti overshoot-nya besar. Berarti kalau di garis yang ini tuh 5%, berarti A ini lebih dari 5%, yang B kurang dari 5%. Maka area yang memenuhi kriteria itu ya kira-kira yang di sini nih. Kira-kira gitu ya. Kemudian yang syarat yang kedua, settling time-nya kurang dari 4 second. Nah, settling time, tadi saya tulis setting time itu adalah 4 dibagi zeta omega n. Maka zeta omega n-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, kalau zeta omega n sama dengan 1, karena di sini min 1 ya, ini min 1, maka kita punya, hilang bener ya Allah. Maka kita punya, itu mau ganti ini loh malah hilang. Sini aja, wis. Tadi kita punya ini sama ini. Kemudian saya punya min 1, katakanlah ini ya, min 1, titik min 1, min 1. Nah, tadi kan kurang dari, makanya garisnya putus-putus. Kalau kurang dari 1 kira-kira ini ya. Karena kalau polnya berada semakin ke kiri, maka setting time-nya akan semakin kecil, ya kan? Kalau TS itu sama dengan 4, maka zeta omega n-nya sama dengan 4 bagi 4, ya, sama dengan min 1 ini, min 1. Sekarang kalau peak time-nya, TP itu sama dengan ini over omega D. Kalau TP-nya sama dengan 1, maka omega D-nya sama dengan 3,14. Nah, katakanlah di sini 3,14 J ya. J 3, ini min J 3,14. Maka titiknya adalah yang kita punya. Misalnya adalah ini, garis ini. Ya, 3,14. Nah, ini kira-kira ke atas yang ke sana apa yang ke sini? Yang atau yang di dalamnya? Kalau saya misalnya omega D-nya 5, kira-kira memenuhi kriteria ini enggak? Kalau kurang dari 1. Mestinya ini ya, yang ke sana ya. Ya, kan kalau di sini kan bisa omega D sama dengan 5, omega D sama dengan berapa. Sehingga kalau P dibagi omega D pasti jadi semakin lebih kecil, kurang dari 1. Ya, kalau ini ya di atas sana. Karenanya jawabannya adalah yang memenuhi 3 itu, ya kira-kira yang ini ya. Jadi memenuhi garis merah, garis hitam, garis kuning ya, ya sini nih. Ini tadi hitamnya kan kira-kira hitamnya kan ke sana ya. Hitamnya ini ke sana. Kemudian yang merah kan itu sehingga yang memenuhi semuanya ya ini. Ya memenuhi semuanya ya ini kira-kira. Ya, sana, sana, sana.
Ya. Jadi artinya sebenarnya kalau semua puls itu berada di titik yang saya arsir ini, semakin ke sana ya, ini ke sana, ini ke sana juga. Jadi selama pulsu berada di titik ini, jadi misalnya saja Anda punya eh, katakanlah ini sama ini, ya, itu nanti pasti akan memenuhi kriteria ini. Persentase kurang dari 5%, settling time-nya kurang dari 4, peak time-nya kurang dari 1. Selama berada di area yang diarsir biru ini tadi. Ya, yang pasti ada di sana. Karena ini memenuhi kriteria satu kurang dari ini 1 senti itu 1 second itu berada di sana. Kemudian TP-nya eh, TP-nya kurang dari 1 second itu berada di atas sana. Kemudian kita punya batasan lagi persentase overshoot-nya kurang dari 5%. Maka dia akan memenuhi titik ini. Ya. Jadi selama eh, selama pool itu berada di garis yang di area yang di arsir biru, maka semua kriteria 3 ini pasti akan terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang ini saya tidak tahu ini sudah atau belum, tapi ini kan kemarin gampang ya kalau kita mau melihat second order approximation itu asal antara apa non dominan dan dominan polnya itu jaraknya 5 kali. Jadi artinya gini. Jadi misalnya ini ya, saya punya eh, S+3 ini ya. Katakanlah di sini ya. Ini min 3. Terus yang 2 ini berapa ini kira-kira kalau kita lihat ini? Akarnya berapa? Ini saya kasih contoh yang lain saja. Jadi misalnya ya, Anda punya punya seperti ini, J omega, Anda punya ini kata ini dominan pol, yang ini non dominan. Nah, jarak antara ini minimal 5 kali. Itu maka aproksimasi second order-nya boleh. Artinya ini boleh diabaikan sehingga ini dianggap dengan second order approximation. Kalau jarak antara ini 5 kali. 5 kali itu artinya apa? Kalau ini misalnya ini min 1 plus 3J gitu ya. Ini maka harus minimal di min 5. Ya, karena ini 5 kali. Kalau ini min 2, 3J ini harus min 10. Kalau ini min 3 berarti harus min 15. Itu artinya dari 5 kali. 5 kali dari jarak ini. Dari non dominant poolnya, realnya. Maka yang kalau Anda lihat di dua soal ini, ya ini gampang. Yang satu ini di S sama dengan min 4,7. eh, min 4,7. Kemudian yang di sini lihat aja akarnya berapa? S1, 2-nya. Min berapa, plus minus J berapa. Nanti Anda bandingkan ini dengan ini. Kalau dia sampai 5 kalinya, maka approximation-nya itu valid. Tapi kalau tidak sampai 5 kalinya, ya approximation-nya itu tidak valid. Ya, tergantung ini. Ya, ya. Jadi kira-kira yang paling gampang ini contohnya ya. Jadi 5 kali itu maksudnya kalau ini min 3, ini min 15, kalau ini min 4, ya min 20, ini min 1, min 5 gitu. Kemudian yang ini eh, mirip dengan yang contoh soal tadi. Jadi misalnya cuma ini syaratnya adalah zeta sama omega n. Ini masih mencari areanya di mana. Jadi sebenarnya kita bisa langsung menentukan kalau pol Anda seperti ini maka kalau Anda pengen respon seperti ini, pol Anda posisinya seperti apa itu sebenarnya bisa langsung Anda tentukan. Atau Anda juga bisa eh, melihat kira-kira kalau saya punya seperti ini kira-kira range-nya seperti apa itu bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sana zeta zeta di sana zetanya adalah eh, minus berapa sama sorry 0,6 sama 0,8 karena 0,6 itu kan zeta lebih kecil ya. Zeta lebih kecil katanya ini zeta anu apa katakanlah sekian kemudian yang min 0,8 katakanlah sekian gitu ya. Jadi kalau Anda lihat
Ini mestinya nah areanya ini katakanlah ya, areanya ini. Ini memenuhi kriteria zeta sama dengan 0,6, zeta sama dengan 0,8 ya. Dari mana Anda bisa dapat garis ini? Karena zeta 0,6 itu sama dengan cos theta sama dengan 0,6. Maka tetanya Anda akan ketemu berapa derajat. Demikian juga yang itu. Ini digunakan untuk menggambar garis ini. Kemudian omega n sama dengan 10. Omega n itu berapa? Omega n itu panjangnya dari, kalau Anda ingat, omega n itu dari sini. Ya, kalau Anda punya pol ini, omega n-nya adalah ini, omega n. Ya, panjang ini. Maka Anda lihat omega n ini berapa? Karena ini 10 ya. Katakanlah omega n-nya itu 10. Ini saya ngawur aja angkanya, katakanlah di sini omega n 10. Ya, kalau saya gambar lingkaran mungkin gini ya, omega n sama dengan 10 gitu ya. Ini omega n 10, omega n 10. Maka batasnya adalah kurang dari omega n kurang dari 10, omega n kurang dari 10, maka dia akan berada di sini. Ya, jadi area ini memenuhi kriteria theta 0,6 0,8 dan omega n kurang dari 10. Jadi kalau Anda punya puls yang berada di area ini, maka dia akan memenuhi kriteria ini. Nah, ini hubungannya apa sama setting, sama apa spesifikasi? Hubungannya banyak. Begitu Anda punya zeta, punya omega n, Anda bisa menentukan TS-nya berapa, Anda bisa TP-nya berapa, Anda bisa menentukan persentage overshoot berapa. Jadi kalau kita punya tip omega n sama zeta, ya punya dua informasi ini, maka semua ini bisa kita cari, ya kita bisa cari settling time, peak time, percentage overshoot dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini contoh yang sudah fix, bukan lagi sebentar, bukan lagi range ya, bukan lagi area atau range apa specification tadi. Ini langsung percentage overshoot-nya sama dengan 12. Settling time-nya sama dengan 0,6. Kalau Anda pengen respon seperti itu, di mana letak poolnya? Nah, ini ngitung Anda percentage overshoot itu berapa? Percentage overshoot 12% itu sama dengan ininya berapa? Apa zeta-nya berapa? Ya. Kalau zeta-nya berapa, ketemu kan Anda langsung ketemu garisnya itu. Cos theta-nya berapa? Ya. Jadi nomor satu misalnya ya, misalnya nomor satu. Nomor satu misalnya Anda silahkan ngitung aja, zeta-nya ketemu berapa. Misal ya, ini misal sama dengan 12%. Ini misalnya 12%, saya tidak ngitung ya. Ini misalnya garis percentage overshoot sama dengan 12%. Kemudian tip TS sama dengan settling time itu berapa? 4 dibagi zeta omega n. Sekarang TS-nya 0,6. Jadi zeta omega n-nya sama dengan 4 dibagi 0,6. Berapa ini? 40/6 ya. Ya, jadi berapa? 6,67. Berarti misalnya saja eh, di sini. Ya, misalnya sini titik ini 6, misalnya saja ini minus 6,67 gitu ya, misalnya titik ini. Nah, tinggal tarik aja di sana berapa ke sana, ya potongannya di mana. Nah, ini katakanlah perpotongannya di sini. Maka pol ini, nah pol ini itu memenuhi kriteria ini, ya. Jadi kalau Anda punya pool di sini, maka itu akan memenuhi kriteria overshoot-nya nanti 12%, settling time-nya 0,6 second gitu. Kalian sudah fix posisinya. Kalau yang tadi soal nomor 1, 2, 3 tadi kan masih area di mana areanya kalau Anda pengen zetanya sekian, Anda pengen ini, tapi yang ini adalah sudah kita define
apa spesifikasinya, saya mau yang settling time sekian, maka di mana? Saya pengen overshootnya sekian, maka di mana? Harus dua spesifikasi spesifikasinya, karena kalau cuma satu kan kita tidak dapat apa-apa. Misalnya saya persentase 12%, ya cuma garis merah ini. Atau settling time 0,6, ya cuma garis yang ke atas ini, vertikal ini semuanya, semua garis yang berada di sini, maka dia akan mempunyai respon 0,6 second. Ya. Contoh yang kedua, misalnya yang saya lihat yang ini aja, TS sama dengan 7 second. Ya, lagi TS itu adalah 4 dibagi zeta omega n. Nah, ini kalau 7, zeta omega n-nya sama dengan 4/7 ya. 4/7 minus 0, berapa? Minus 0, berapa ini? Ini berapa ya jadinya? 47 0,57 ya. 0,57 ya. Ini karena di sini 0,57. Berarti kan semua yang berada di garis ini akan memenuhi heading time 0,57. Peak time-nya sama dengan 3 second. Peak time itu adalah P dibagi omega D. Maka omega D-nya P dibagi 3. 1, berapa gitu ya. Katakanlah di sini. 1, J 1, sekian. Nah, di sini minus J 1, sekian. Nah, ini misalnya garisnya ini. Ini garisnya ini. Maka pool yang memenuhi kriteria tadi adalah ini. Ya. Jadi kalau kita punya pool di sini, maka dia memenuhi kriteria ini. Jadi kalau kita punya persamaan atau punya transfer function di mana poolnya berada di lokasi ini, minus 0,57 plus J plus minus J 1, sekian, maka sistem itu akan mempunyai settling time sebesar 7 second dan peak time sebesar 3 second. Nah, ini sudah fix posisinya. Ya. Yang terakhir ini kemarin sudah saya kerjakan bolak-balik ini ya. Ini kan kalau tidak salah transfer fungsinya menjadi apa waktu itu ya? Transfer fungsinya kan tidak salah jadi 1/3 S kuadrat plus 33 S plus 15. 15, sorry. Ya, kalau nggak salah ini jadi 3 S kuadrat plus 15 S plus 33 ya. Atau TS-nya sama dengan 1/3 dibagi S kuadrat plus 5S plus 11 ya. GS-nya ini GS ya. Kalau tidak salah seperti ini sudah bolak-balik kita diskusikan ya. MS kuadrat plus BS plus K sama dengan FS itu loh ya. Terus kita punya kita MS kuadrat sorry ya. Persamaannya kan MX dot plus BX dot double dot plus KX sama dengan FD itu ya. Ya, kemudian kita laplaskan menjadi M S kuadrat XS plus BS XS plus K XS FS gitu ya. Kemudian transfer fungsinya
XS over FS itu menjadi seperti yang kita punya di sana. Ya. Nah ini, sudah dapat ini, sudah dapat ini, apa? Sudah dapat, sudah dapat persamaannya ini, ya kan? Maka kita tinggal nyari ini, ya Allah. Ya, kita tinggal nyari ini apa, omega n kuadrat sama dengan 11, maka omega n-nya ketemu berapa? Akar 11. Kemudian dari sini 5, berarti Anda masih ingat kan persamaan umumnya itu, persamaan umumnya adalah GS sama dengan K omega N over S kuadrat plus 2 zeta omega NS plus omega N kuadrat. Maka 5 ini sama dengan 2 zeta omega N. Kalau Anda punya omega N-nya sama dengan akar 11, maka zeta-nya Anda tahu berapa. Begitu zeta dan omega N itu tahu, maka ini sama ini tahu, ini bisa dicari, ini bisa dicari, ini bisa dicari, ini bisa dicari. Ya, semua ini kuncinya ini adalah Anda menemukan zeta omega N. Maka semua ini bisa Anda temukan dengan mudah. Yuk ke save semua orang-orang. Ya, orang-orangnya semua ke save. Oke, kira-kira itu ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, Itu saya kurang paham untuk problem nomor 1, Pak. Boleh diulangi nggak, Pak? yang mana? Yang ini, Problem Pak? nomor 1, Pak. Iya, itu, Pak. Ini. Iya, Pak. Saya tuh mau menjelaskan supaya nggak hilang-hilang dipakai apa ya. Ini semua sekarang ke save. Saya tak pakai aja. Mungkin bisa ditambahkan aja, Pak, slide-nya, Pak. Ya, ya. Makanya ini mau saya tambah. Insert new aja. Lama nggak? Lama nggak online, bingung ya. Ya, jadi yang pertama tadi percentage overshoot. Ya kan? Percentage overshoot sama kurang dari sama dengan 5%. Percentage overshoot itu hubungannya sama zeta. Zeta hubungannya sama ini cos theta. Ya, Anda kan rumusnya kan ada ya. Ini ada ya. Bisa nyari kan? Ini Iya, bisa Pak. nyari enggak? Bisa ya? Bisa, Halo? Pak. Nah, begitu cos theta apa persentase overshoot itu bisa nyari hubungannya sama zeta, maka cos theta Anda bisa temukan. Katakanlah ini ya, tetanya saya tidak tahu ini, katakanlah ini contoh ya, jangan dia nih ya. Katakanlah tetanya adalah 60 derajat. Misal, ini misal ya. Maka Anda ambil ini 60 derajat. Ini katakanlah 60 derajat misalnya. Maka semua yang berada di daerah ini itu akan memenuhi kurang dari atau sama dengan 5%.
Kenapa kok yang ada di dalam sini? Karena kalau ada yang ada di sana, ini pasti lebih dari 5%. Soalnya zeta-nya semakin cos theta itu kalau semakin besar, ya theta itu kalau semakin besar, harga cos theta-nya akan semakin kecil. Kalau cos theta semakin kecil, berarti zeta-nya akan semakin kecil. Kalau zeta-nya kecil, maka persen theta versus-nya pasti semakin besar. Nah, kalau saya punya di sini, ya, di sini, dan di sini, ini kalau Anda bandingkan, di sini katakanlah 15, di sana 75, nah pasti kan untuk tetanya kan besaran ini. Tetanya besar, cos tetanya kecil, persentase versusnya kecil. Kalau persentase versus kecil, maka zetanya kecil, maka persentase versusnya besar. Ya, oleh karena itu, di sini katakanlah ini 5%, saya nggak tahu, Anda mesti ngitung dulu ini berapa derajatnya, maka yang memenuhi kriteria itu ya yang di sini nih. Semua ini kita penuhi kriteria. Ya, ini memenuhi kriteria yang ini tadi. Ya, ini saya hapus dulu supaya nggak bingung kebanyakan. Ya, jadi tadi ini sama ini. Ya, yang memenuhi kriteria yang di dalam, yang di sini. Oke, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, tadi apa yang kriteria kedua? Kriteria kedua adalah setting time kurang dari 4 second. TS kurang dari 4 second. Setting time itu apa? Setting time itu adalah 4 dibagi zeta omega n. Kalau ini sama dengan 4, maka zeta omega n-nya sama dengan 1. Ya kan? Sama dengan 1. Nah, ini katakanlah saya punya min 1 di sini. Min 1. Ini kalau saya garis ini, semua yang ada di sana itu adalah yang segaris ini ya. Ini setting time-nya kurang, ini garis setting time sama dengan 1. Setting sama dengan 4, sorry. Ini min 1. Nah, sekarang kita lihat, kalau saya di sini, sebelah kanannya, itu kira-kira setting time-nya kurang dari 4 atau lebih dari 4. Ambil angka yang lebih kecil, setengah. Berarti kalau setengah kan TS-nya menjadi 4 dibagi 0,5. Ini berarti 8, ya kan? Berarti kalau di sini lebih dari 4 setting time-nya. Berarti yang masuk kriteria ini yang sana. Berarti semua pool yang berada di sebelah kiri garis ini akan memenuhi kriteria setting time kurang dari 4. Kemudian kriteria berikutnya adalah peak time kurang dari 1 second. Peak time itu adalah Pi dibagi omega D. Kalau ini sama dengan 1, maka omega D-nya adalah, ini tadi berapa? 1 ya? 1 second. Ini kurang dari 1. Omega D-nya adalah 3, ini dibagi 1. Berarti 3,14. Karena di sini adalah J 3,14. Yang ini J-nya di sini ya. Minus J 3,14. Maka saya akan punya garis ini. Saya punya garis ini. Ya. Nah, pertanyaannya yang memenuhi kriteria itu yang di sini atau yang di sini, yang di dalam sini. Yang ke sana atau yang ke sini. Ya. Sekarang kita tes saja yang di bawah sini, angka ambil 1 gitu ya, angka 1. Kalau misalnya omega D-nya sama dengan 1, maka TP-nya sama dengan Pi bagi 1. Ini 3,14. Nah, ini pasti lebih dari syaratnya, karena syaratnya
peak time-nya kurang dari 1. Berarti yang memenuhi syarat adalah yang sini. Berarti semua pole yang berada di sini itu memenuhi syarat peak time kurang dari 1. Nah, sekarang kita lihat mana yang memenuhi ketiganya. Yang memenuhi ketiganya, ya yang ada di sini. Ini memenuhi TP, ini memenuhi apa overshoot kurang dari 5 yang ke bawah sini. Terus ini memenuhi minus 1 yang ke sana, ya semua minus 1. 1 apa setting time sama dengan peak time sama dengan 1. Kemudian, oh sorry kebablasan ngarsirnya. Ya. Kemudian yang ini memenuhi peak time sama dengan kurang dari 1. Sehingga ini semua ini yang berada di sini nih yang memenuhi kriteria tadi. Ya. Ini ke sana semuanya. Jadi kalau Anda punya pool di sini pasti memenuhi syarat ketiganya. Jadi di sini itu memenuhi syarat tiga-tiganya tadi. Ya, syarat 1 overshoot-nya ini kurang dari 5 berarti ada di dalam di antara 2 garis ini dan ini. Kemudian kurang dari 4 second berarti semua yang di sana sebelah sini itu semua kurang dari 4 second. Kemudian peak time kurang dari 1 second semua yang ada di sana dan semua yang ada di sini. Memenuhi ketiganya, ya. Jadi terakhir ketiganya maka dia memenuhi kriteria yang diminta. Gitu kira-kira. Ya. Halo. Yang tanya tadi siapa? Baik Pak, makasih Pak. Berarti untuk tetanya itu didapat dari rumus overshoot ya Pak? Kalau tetanya itu didapat dari rumus ini. Anda cari hubungan antara percentage overshoot dan ini kan ada hubungannya percentage overshoot dan zeta ini loh. Dan damping rasio. Ini kan ada hubungannya ini. Percentage overshoot dan damping rasio itu ada hubungannya. Rumusannya ada di sana. Di buku juga ada rumusnya. Ya, kalau Anda sudah dapat damping rasio, tetanya itu adalah cos theta sama dengan damping rasio. Ya, cos theta sama dengan damping rasio. Ini hubungannya. Makanya Anda ingat lagi yang ini, yang apa? Yang ini loh. Sebentar. Loh, ini gimana? Ini yang perlu Anda ingat, yang dulu pernah saya gambarkan itu. Ini penting untuk diketahui ya. J omega, kalau Anda punya pulse sini satu pasang ini, maka kalau Anda tarik garis ke sana, Anda tarik garis ke sana, Anda tarik garis ke sana, ini hubungannya apa? Ini penting. Ya, jadi kalau Anda punya itu, ini adalah omega n, titik ini adalah min zeta omega n, titik ini adalah J omega D, minus J omega D. Oh, ya, di sini omega n minus zeta omega n, ini J omega D, ini min J omega D, di sini theta. Nah, theta itu hubungannya cos theta sama dengan damping rasio. Nah, damping rasio ini yang ada hubungannya dengan percentage overshoot. Ya, jadi ini S-plane ini penting untuk Anda tahu posisi pol itu artinya apa kalau Anda lihat di sini. Ya, ini Anda mesti tahu. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan kita cukupkan aja ya. Speak. Ya, mungkin ini mungkin rebus saya sedikit di sini terus kita lanjutkan ke chapter berikutnya supaya bisa segera ke chapter berikutnya. Nanti kita mungkin kalau mestinya nggak minggu depannya lagi kita harus kuis 2. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Ini maaf ini harus online, insya Allah nanti bisa offline lagi. Kalau offline lebih enak sebenarnya, gimana pun interaksinya lebih enak kalau offline. Oke, makasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, Waalaikumsalam, yuk, Pak. yuk. Saya